Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Ekonomi Internasional dosen pengampu Ibu Langgeng Sri Handayani, SEMM DBA, yang berjudul Peranan Perdagangan Internasional dan Pertumbuhan Ekonomi. Saya selaku moderator ingin memperkenalkan rekan saya, yaitu ada Najwa Kalista, Dinanti, Lesti Rahmawati, Oktaviani Alfia, dan Linha. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan materi pertama. Yang pertama itu perdagangan internasional ya. Perdagangan internasional itu tidak hanya tentang ekspor dan impor yang seperti kita tahu pada umumnya, tapi juga tentang bagaimana hal itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan kita. Lalu, next slide, Mbak. Lalu, ada teori ekonomi yang mendukung perdagangan internasional, yaitu ada teori keunggulan absolut yang dari Adam Smith. Negara harus mengekspor barang yang dapat diproduksi lebih efisien dibanding negara lain. Contoh, negara kita sendiri, Indonesia itu unggul dalam produksi minyak sawit. Jadi ekspornya itu ke negara yang tidak bisa memproduksinya. Yang kedua ada teori keunggulan komparatif dari David Ricardo. Negara tetap dapat untung dari perdagangan walau tidak punya keunggulan absolut, selama memiliki daya peluang yang lebih rendah. Contohnya seperti negara Vietnam mengekspor elektronik meskipun tidak punya banyak bahan baku, karena biaya tenaga kerjanya yang murah. Lalu perdagangan internasional itu apa sih ya? Mengapa Indonesia itu perlu melakukan perdagangan internasional? Selanjutnya akan dipaparkan lebih jelasnya oleh rekan saya Resti Rahmawati. Oke, terima kasih Mbak Oktaviani. Nah, perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu merupakan kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara. Perdagangan internasional ini penting karena tidak ada satu negara pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Setiap negara memiliki kelebihan dan juga kekurangan dalam sumber daya, teknologi, dan juga keahlian. Perdagangan ini membuka peluang untuk meningkatkan produksi, menambah pendapatan nasional, dan juga memperbesar cadangan devisa. Kita bisa lihat bagaimana perdagangan membuat suatu negara lebih terhubung dengan perekonomian global. Next. Nah, apa sih alasan negara melakukan perdagangan internasional? Negara melakukan perdagangan internasional karena adanya keragaman sumber daya alam. Misalnya Indonesia yang kaya akan kelapa sawit dan juga batu bara. Tapi kita tidak memiliki cadangan minyak yang cukup. Perbedaan biaya produksi dan juga teknologi menjadi faktor. Contohnya Vietnam yang unggul dalam produksi elektronik karena biaya tenaga kerja yang lebih murah. Selera masyarakat yang berbeda-beda dan juga kebutuhan akan barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri juga mendorong perdagangan ini. Next, Kak. Nah, perdagangan internasional ini mendorong pertumbuhan ekonomi karena yang pertama meningkatkan produksi nasional. Saat permintaan luar negeri naik, industri dalam negeri akan memproduksi lebih banyak barang, dan itu akan meningkatkan produksi nasional. Kemudian yang kedua, membuka lapangan kerja. Semakin banyak produksi, maka semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga, meningkatkan devisa negara. Ekspor menghasilkan pendapatan dalam bentuk valuta asing, dan itu akan meningkatkan devisa negara. Yang keempat, mendorong transfer teknologi dan juga pengetahuan. Dengan adanya transfer teknologi dan pengetahuan ini, kita bisa mengadopsi teknologi dari negara maju melalui perdagangan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pendapatan nasional. Karena adanya tambahan dari sektor luar negeri, yaitu ekspor. Next, Kak. Nah, contoh kasus nyata dari perdagangan internasional ini yang pertama yaitu Indonesia sendiri dengan ekspor komoditas batu bara dan juga kelapa sawit. Indonesia mendapatkan tambahan devisa besar dari ekspor batu bara dan juga kelapa sawit, terutama saat harga komoditas dunia naik. Nah, ini mendukung pertumbuhan ekonomi
membiayai pembangunan, dan juga menjaga stabilitas cadangan devisa. Dan yang kedua yaitu Vietnam dan juga elektronik. Vietnam berhasil menjadi ekspor elektronik sebagai andalan ekonominya. Pabrik-pabrik besar seperti Samsung memproduksi untuk ekspor sehingga menciptakan jutaan lapangan kerja di Vietnam. Oke, untuk manfaat perdagangan internasional selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Najwa. Oke, saya lanjut. Manfaat perdagangan internasional. Sesuai pendapat Sadono Sukirno, perdagangan internasional memberi banyak manfaat. Kita dapat memperoleh barang yang tidak bisa kita produksi sendiri. Misalnya, kita impor gandum untuk kebutuhan pangan karena tidak cocok ditanam di Indonesia. Perdagangan juga memberi keuntungan lewat spesialisasi, memperluas pasar, menambah keuntungan, dan membawa masuk teknologi baru ke negara kita. Di sini kita dapat lihat perbandingan data ekspor dan impor. Saat ekspor lebih besar dari impor, kita mendapatkan surplus perdagangan, yang artinya tambahan devisa, produksi naik, lapangan kerja terbuka, dan pendapatan masyarakat meningkat. Contoh kasus, Indonesia pada tahun 2021 mengalami surplus perdagangan cukup besar, berkat lonjakan harga komoditas seperti batu bara dan kelapa sawit. Namun, jika impor lebih besar dari ekspor dan didominasi barang konsumsi seperti elektronik atau makanan olahan, devisa negara terkuras tanpa memberi dorongan ke produksi. Perdagangan dan globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi membuat negara semakin terhubung satu sama lain. Ini memberikan peluang untuk memperluas pasar ekspor, menarik investasi, dan mengadopsi teknologi baru. Tetapi di sisi lain, persaingan di bidang keuangan, produksi, dan teknologi juga semakin ketat. Seperti halnya industri tekstil Indonesia yang harus bersaing dengan produk murah dari Tiongkok. Next, selanjutnya dibacakan oleh Mbak Ulin. Terima kasih, Mbak Najwa. Oke, selanjutnya ada perdagangan dan keseimbangan ekonomi. Perdagangan internasional mempengaruhi keseimbangan ekonomi nasional. Supply total sama dengan produksi dalam negeri ditambah dengan impor, sedangkan demand total sama dengan konsumsi dalam negeri ditambah dengan ekspor. Apabila X lebih besar dari M, surplus G, dan menyebabkan GNP naik. Apabila X lebih kecil daripada M, defisit, dan menyebabkan GNP turun. Jika ekspor lebih besar dari impor, pendapatan nasional naik. Tetapi jika defisit dan GNP bisa turun, kita dapat melirik kembali saat krisis moneter 1998. Nilai rupiah anjlok sehingga impor jadi mahal dan perekonomian nasional tertekan akibat jumlah impor yang lebih besar dari ekspor. Kemudian ada tantangan perdagangan internasional. Ada beberapa tantangan dalam perdagangan internasional yaitu pertama, defisit perdagangan. Jika impor lebih besar dari ekspor, kedua, impor barang konsumsi berlebihan. Ini membuat kita bergantung pada barang luar negeri dan tidak mendorong produksi dalam negeri. Ketiga, fluktuasi nilai tukar. Misalnya ketika dolar menguat, biaya impor naik, harga barang naik, dan daya beli masyarakat menurun, seperti fenomena naiknya harga spare part mobil akibat nilai tukar dolar yang naik, yang akhirnya menaikkan biaya transportasi. Kenaikan biaya transportasi ini menyebabkan harga barang-barang ikut terdorong naik dan pada akhirnya menyebabkan inflasi. Kesimpulannya, dari semua pembahasan kita dapat simpulkan bahwa perdagangan internasional berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tetapi perdagangan harus dikelola dengan baik. Kita harus meningkatkan ekspor terutama barang produksi dan mengurangi ketergantungan pada impor konsumsi. Globalisasi memang membuka peluang, tetapi juga menuntut kita untuk terus meningkatkan daya saing. Terakhir, perdagangan yang bijak adalah kunci pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari kelompok kami untuk pembahasan perdagangan internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator meminta masukan dari Ibu Langgeng. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.